Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Arjil Pangestu dari kelas 10 IPA 5. Kali ini saya akan menerangkan materi bahasa Indonesia bab 2 tentang teks eksposisi. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan apa sih itu eksposisi menurut beberapa ahli. Menurut Kerov, eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Sedangkan menurut Al-Wasilah menyatakan bahwa eksposisi adalah tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Sedangkan menurut Nasuca dalam bukunya mengungkapkan paragraf eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Jadi kesimpulannya, teks eksposisi adalah teks yang membahas sesuatu yang bersifat aktual atau update dengan memaparkan berbagai argumen yang berdasarkan fakta. Untuk ciri-ciri, teks eksposisi mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat aktual atau update, yang ketiga berisikan argumen-argumen, yang keempat memiliki fakta, yang kelima bersifat netral, dan yang keenam baku. Untuk struktur, teks eksposisi mempunyai 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Di bagian ini, penulis memberikan pernyataan umum kepada para pembaca dengan tujuan untuk memperkenalkan topik. Yang kedua, ada argumentasi, struktur penguat tesis. Pada bagian ini, penulis menuliskan pendapat-pendapat atau argumen yang memuat fakta atau yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan tersebut dilakukan dengan melihat argumen yang sudah tersaji di bagian sebelumnya sebagai penegasan kembali serta dukungan pada tesis sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada leksikal. Makna leksikal. Apa sih itu makna leksikal? Makna leksikal adalah makna yang artinya sebenar-benarnya. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada makna suatu istilah. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Contohnya, reboisasi, yang artinya penanaman kembali hutan yang telah ditebang, tandus atau gundul. Yang ketiga, ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan kualitas tertentu seperti ciri, wujud, warna. Contohnya seperti cantik, baik, bagus, mahal, muda, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada afiksasi atau imbuhan kata. Di bab sebelumnya kita sudah diajarkan afiksasi atau imbuhan kata. Contohnya dari kata sapu menjadi menyapu. Yang selanjutnya ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif yaitu predikat aktif yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Sedangkan kalimat intransitif ada predikat aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Contohnya seperti ini. Dalam penulisan teks eksposisi, kita juga mempunyai beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih data sesuai tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, selain itu teman-teman, teks eksposisi juga mempunyai beberapa jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi definisi, yang kedua teks eksposisi proses, yang ketiga teks eksposisi ilustrasi, yang keempat teks eksposisi laporan, yang kelima teks eksposisi perbandingan, yang keenam teks eksposisi pertentangan, yang ketujuh teks eksposisi berita, dan yang terakhir ada teks eksposisi analisis. Nah, gimana? Udah tahu kan apa sih teks eksposisi serta penjelasannya? Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Saya Arjil Pangestu dari kelas 10 IPA 5 pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.